Hello guys, welcome back again to my channel. Sesuai dengan ekspektasi kita teman-teman, Bitcoin pada akhirnya kembali hit ke angka 90-an ribu dolar. Kita sudah bahas ini dari beberapa minggu terakhir dan pada akhirnya hari ini telah tercapai. Bahkan Bitcoin break sampai ke kurang lebih area 93 ribu dolar. Saya pengen ucapkan happy cuan jika teman-teman ada sempat membuka posisi di Bitcoin baik dari sekitaran 70-an ribu atau 80-an ribu dolar, kan harusnya sekarang kalian sudah dalam keadaan profit yang lumayan banget. Nah, di video hari ini teman-teman kita bakalan bahas bagaimana update-nya in terms of price action. Apakah ini berarti minggu depan kita akan ke all time high yang baru ataukah kita masih berpotensi untuk mendapatkan semacam pullback atau sell off? Kita bakalan coba lihat clue dari Bitcoin dan juga kita bakalan membahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 2,91 triliun dolar atau naik sekitar 6,04%. Sedangkan kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya juga semuanya hijau ya, teman-teman. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 13%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum, teman-teman. Kenaikannya 13,01% ke 1.789 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru ini. Nah, teman-teman, kita melihat tadi malam pasar saham Amerika Serikat itu mendapatkan sebuah sentimen yang cukup positif sehingga kita mendapatkan ada rebound terjadi baik di S&P 500 maupun Nasdaq. Yaitu adalah pada akhirnya Presiden Trump itu mengklarifikasi. Karena kan kemarin nih teman-teman ada rumor bahwa Donald Trump mempunyai intention untuk memecat kakek Powell sebagai ketua dari The Fed. Tetapi kemudian diklarifikasi oleh Trump dan dia mengatakan bahwa I have no intention to fire Fed Chair Powell. Jadi satu uncertainty yang tercipta di market kemarin, yaitu adalah persoalan apakah si kakek Powell bakalan dipecat atau digantikan oleh orang lain, itu sudah clear sekarang. Dan Trump sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak mempunyai intensi untuk melakukan hal tersebut. Nah, ingat teman-teman, salah satu hal yang menghambat market untuk biasanya mengalami rally yang sustain adalah uncertainty di beberapa sektor. Apakah itu dari sektor geopolitik, atau sektor ekonomi, atau sektor yang lainnya. Intinya, ketika ada uncertainty di market, itu biasanya akan membuat market sedikit kesulitan untuk mempertahankan momentum bullish. Nah, itulah yang sebenarnya kita lihat selama beberapa minggu terakhir, teman-teman. Karena tidak hanya persoalan kakek Powell di sini ya, yang dikatakan akan dipecat oleh Donald Trump yang sudah diklarifikasi bahwa itu tidak benar. Selain daripada itu, ada uncertainty lain yang sedang menahan market sekarang, yaitu adalah soal perang tarif yang sudah berjalan selama berminggu-minggu terakhir. Belum lagi tentunya kita mau berbicara soal bagaimana kebijakan The Fed untuk beberapa bulan ke depan. Itu juga yang tentunya masih menjadi attention bagi market. Karena sekarang ini masih terbagi teman-teman. Sebagian merasa bahwa harusnya The Fed akan segera melakukan pemotongan suku bunga, tapi sebagian yang lagi merasa bahwa data masih belum mendukung bagi The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga. Sedangkan Presiden Trumpnya sendiri itu sangat-sangat memihak kepada kubu yang merasa bahwa harusnya The Fed sudah melakukan pemotongan suku bunga. Jadi harusnya teman-teman, beberapa bulan ke depan kita akan melihat pergerakan yang sangat menarik dari market, tidak hanya di kripto tapi juga di pasar saham Amerika Serikat. Tapi at least untuk 24 jam terakhir kita mendapatkan ada satu hal yang positif, yaitu adalah satu uncertainty di market yang sudah clear, yaitu adalah Trump mengatakan bahwa dia tidak punya intensi untuk memecat Chair Powell. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, selama 24 jam terakhir kita mendapatkan ada kenaikan yang lumayan signifikan. Itu juga tidak bisa dipungkiri dibantu oleh semacam short squeeze yang terjadi dan ada sekitar 600 juta dolar dalam 24 jam terakhir itu yang ke liquid teman-teman. Dan kurang lebih 87%-nya itu datang dari arah short. Dan ini adalah salah satu angka paling tinggi di tahun 2025. Atau kalau kita lihat nih, hanya dari sisi short-nya saja,
maka ini adalah short liquidation terbesar di tahun 2025. Terakhir kali kita mendapatkan ada short liquidation yang cukup besar itu di tanggal 2 Maret. Tetapi total dari short yang ke liquid pada saat itu hanya kurang lebih 543. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman, ini merupakan salah satu angka terbesar untuk short liquidation di tahun 2025. Dan kalau misalnya kita bisa melihat short squeeze ini terjadi, ya kita mungkin bisa melihat Bitcoin terus mengalami kenaikan ya, mungkin ke area 94, 95 atau bahkan 96.000. Tapi intinya teman-teman, kalau misalnya kalian melihat momentum market itu sedang sangat volatile dan sangat bullish, terutama kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, itu buying pressure cukup besar, maka sekali lagi kalian jangan sampai mempunyai kepikiran untuk melakukan short tanpa ada setup. Karena itu sama saja dengan ketika teman-teman melakukan long pada saat market itu jatuhnya sangat dalam. Atau orang biasanya sebut sebagai mencoba untuk menangkap pisau yang sedang jatuh. Nah, kalau misalnya kalian short dalam keadaan market itu lagi momentumnya sangat bullish, ya kalian berarti sedang mencoba untuk menahan roket yang sedang terbang. Ya sama aja sulit gitu, teman-teman. Bukan saya mengatakan bahwa tidak mungkin akan terjadi koreksi di Bitcoin, bukan itu yang mau saya sampaikan, tetapi kalau kalian masuk hanya karena melihat marketnya sedang naik, nah itu yang berbahaya. Yang perlu kalian lakukan adalah, kalau kalian pun mau short, katakanlah, tunggulah setup yang rapi, yang menghasilkan risk to reward ratio yang baik, baru kalian masuk di sana. That's fine, kalian mau counter trend, bebas sebenarnya, tidak ada masalah. Tapi yang saya masalahkan adalah kalau teman-teman masuk hanya atas dasar perasaan kalian bahwa kok kan naiknya udah kenceng banget nih, nggak mungkin kalau nggak koreksi. Nah itu yang bahaya. Jadi saya pengen ingatkan lagi di sini, jangan sampai teman-teman mempunyai pikiran untuk melakukan hal tersebut. Nah berikutnya teman-teman, berita baik karena saya sedang mau bagi-bagi uang gratis untuk kalian. Akan ada Rp250.000 untuk 5 orang hanya dengan teman-teman mendaftar ke Margex, salah satu exchange juga yang saya pakai untuk melakukan trading. Di sini teman-teman, kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan. Kalian bisa trading di futures, kalian bisa copy trading, kalian bisa convert aset kalian juga bisa buy crypto menggunakan berbagai alternatif pembayaran. Nah, karena hasil kerjasama saya dengan Margex, saya akan membagikan Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya cukup simpel, teman-teman cukup melakukan pendaftaran dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kemudian kalian komentar saja di video ini email yang sudah kalian daftarkan ke Margex ini, dan saya akan pilih secara random 5 orang pemenang, dan pastikan kalian sertakan juga Telegram ID kalian supaya kalau kalian menjadi pemenang, saya akan DM langsung. Saya akan minta nomor rekening kalian tentunya untuk saya kirimkan hadiahnya. Hadiahnya kemungkinan akan saya bagikan besok atau lusa, jadi pastikan teman-teman langsung komentar aja dulu. Ya pastinya harus daftar dulu ya, daftar dengan link yang ada di kolom description. Kemudian kalian komentar email yang sudah kalian daftarkan ke sini, dan kalian harusnya berpotensi menjadi pemenang. Karena biasanya nih teman-teman yang saya tahu ya, yang kayak gini-gini jarang orang mau ikut gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang komentar, ya ada kemungkinan besar kalian menjadi pemenangnya. Ya lumayan lah uang gratis Rp250.000 untuk 5 orang pemenang, why not gitu kan. Jadi pastikan kalian sudah daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, dan kalian kalau misalnya tertarik juga untuk mencoba trading di Margex, kalian juga bisa lakukan hal tersebut. Di sini kalian ditawarkan berbagai fitur yang menurut saya juga akan sangat membantu. Kalian bisa cross, kalian bisa isolated di sini, leverage-nya bisa hingga 100x. Kalian juga ditawarkan berbagai pair yang sebenarnya juga bisa kalian temukan di exchange lain, tapi bedanya adalah kalau di Margex ini teman-teman juga bisa trading beberapa pair yang mungkin tidak bisa kalian temukan di tempat lain. Seperti contohnya, kalau teman-teman lihat di sini, dia juga bisa nge-trade euro US dollar atau forex ya, biasa orang sebutnya. Jadi itu mungkin tidak kalian temukan di tempat lain. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan berbagai fitur tersebut, linknya sudah ada di kolom description. Berikutnya teman-teman, berita baik juga datang dari spot Bitcoin ETF yang lagi-lagi menghasilkan inflow yang angkanya tidak kecil. BlackRock melakukan pembelian sebesar 2070 Bitcoin, Fidelity melakukan pembelian 2730 Bitcoin, ARK Invest 2890 Bitcoin.
Jadi secara total kita juga kembali melihat ada lebih dari 5.000 inflow Bitcoin selama 24 jam terakhir. Nah, sekali lagi teman-teman, jika kita bisa melihat ada konsistensi dari segi inflow spot Bitcoin ETF, itu tentunya akan menjadi satu pendukung atau katalis pendukung bagi Bitcoin untuk meneruskan kenaikannya dari sini. Dan kalau misalnya kita bicara dari segi price action-nya sendiri, tentunya Bitcoin sudah untuk sementara waktu bergerak sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya. Di video kemarin saya sampaikan bahwa bias saya baik itu short term maupun mid term adalah bullish. Dan saya sampaikan saya menargetkan minimal area 90 sampai 91 ribu untuk di-hit oleh Bitcoin berikutnya. Dan kalau kita lihat per hari ini justru kita break sampai ke area hampir 94.000 teman-teman. Kita hanya nyampe kurang lebih 93.900 and then kita start untuk mendapatkan pullback. Nah, saya sudah disclose ya teman-teman bahwa saya harus disclose bahwa saya sudah close sebagian posisi yang sudah saya buka dari kurang lebih area ini. Oke, saya udah katakan juga saya averaging up lagi di sini dan saya tutup sebagian posisinya ketika berada di kurang lebih 93 ribuan. Karena ya bagi saya begini teman-teman, profitnya sudah lebih dari cukup, ya kan? Saya juga tidak mau terlalu greedy dan langsung mengatakan bahwa kita pasti akan ke all time high baru sekarang, jadi saya bakalan hold karena bagi saya ya itu belum pasti akan terjadi teman-teman. Dan memang rencana saya dari awal hanya menargetkan sampai ke 90 sampai 91. Jadi kalau misalkan sudah planningnya seperti itu, dikasih lebih sedikit ya udah syukurin aja. Dan memang saya masih mempunyai sebagian posisi yang terbuka gitu ya. Dan itu pun saya sudah protect untuk stop loss-nya, saya sudah geser ke positif. Jadi kalaupun misalnya kita drop kembali di bawah 90.000, saya mungkin akan close-nya di kurang lebih 89-an deh. Kalau memang ternyata kita drop lagi ke area tersebut. Jadi saya tetap akan keluar dalam keadaan profit, sebagiannya juga udah saya sell. Jadi saya sekarang dalam posisi yang no risk gitu. Jadi kalau misalnya eh, keluar itu hanya dua pilihan aja. Antara saya profitnya lebih sedikit atau profitnya lebih banyak. That's it. Gitu ya. So, pertanyaan yang mungkin jauh lebih penting daripada itu adalah what's next kok gitu ya. Apa yang berikutnya bakalan kita lihat terjadi ke Bitcoin. Maka kita harus telaah dulu dari time frame yang gede ya teman-teman. Dari time frame yang besar. Dari time frame daily, oke. Kalau weekly kan kita belum closing ya. Kita belum bisa bicara karena ya selama ini masih sekedar floating dan belum close, kita akan sangat sulit untuk mengatakan bahwa kita sudah berhasil untuk kembali reclaim area 90.000 sebagai support. Karena kan kita masih sekarang weekly candle masih berjalan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di daily, ya berita baiknya adalah kita sudah berhasil untuk closing daily candle di atas area 90.000 dengan manner yang cukup meyakinkan. Maksudnya adalah candle yang kemarin kita lihat itu berbentuk sebuah bullish candle yang body candle-nya itu sangat tebal. Menunjukkan ada buying pressure yang cukup besar di sana. So that's a good sign, gitu kan? Itu adalah good sign. Tetapi yang perlu kita protect diri kita adalah potensi bahwa ini hanya sekedar fake out. Ya kan? Sama seperti apa yang kita lihat terjadi di sini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita closing satu daily candle dengan cukup meyakinkan di atas 90.000, tapi pada akhirnya candle berikutnya itu langsung drop lagi, bahkan kurang lebih candlenya sama dengan candle bullish sebelumnya, ya kan? Jadi yang perlu kita lihat sekarang untuk meyakinkan kita bahwa kita bisa maintain area 90.000 kembali menjadi area major support adalah jika kita bisa mendapatkan ada retest dan konsolidasi di atas area 90.000. Oke? Jika ini yang kita lihat, maka saya bisa mengatakan bahwa ada potensi kita akan melanjutkan kenaikan dari sini minimum untuk kembali nge-retest ke area 96.000 dolar. Tapi dari sana memang saya expect kita akan melihat selling pressure yang cukup besar. Dan ini mungkin bisa menjadi, mungkin kita bisa mengatakan semacam tahanan terakhir bagi para bears gitu. Selain mungkin area 100.000 ya. Ini dua tahanan terakhir, 96 dan 100. Kalau itu berhasil kita clear, saya rasa chance-nya cukup besar bahwa kita memang sudah akan kembali membentuk area all time high yang baru. Oke?
So, setelah beberapa hari terakhir, bias short term saya bullish, dan setelah berminggu-minggu, bias mid term saya bullish, saya harus mengatakan untuk sekarang, bias saya kembali ke arah netral. Karena ekspektasi saya, teman-teman, dalam waktu dekat, kita akan kembali mendapatkan semacam konsolidasi. Nah, sebenarnya yang saya harapkan, teman-teman, adalah kita bisa hit sampai ke kurang lebih area 96.000 sekarang. 95 atau 96 roughly. Dan dari sana kita start untuk mendapatkan konsolidasi. Oke. Kalau misalnya kita berhasil melakukan hal ini, teman-teman, saya merasa bahwa ini adalah skenario yang membuat saya lebih yakin bahwa kita bisa menjadikan area 90.000 ini sebagai area major support. Oke, kalau hanya nyampe ke sini dan kita kemudian lanjut sell off, itu menurut saya masih berbahaya. Nah, kita masih harus pantau apakah yang kita lihat selama beberapa waktu terakhir itu hanya sekedar fake out, ataukah memang kita akan mendapatkan konsolidasi di atas area ini. Itulah kenapa bias saya sekarang menjadi netral, teman-teman. Karena sekali lagi ekspektasi saya untuk beberapa waktu ke depan adalah kita akan bermain di range ini. 96 sampai 90.000 kemungkinan akan menjadi range yang kita lihat Bitcoin terkonsolidasi mungkin selama beberapa hari ke depan. Nah, jika teman-teman kita bisa melihat Bitcoin untuk terus push dari sini tanpa ada konsolidasi atau pullback yang berarti, artinya misalnya dalam beberapa jam ke depan kita melihat Bitcoin terus push misalnya, dan nyampe ke area 96 misalnya. Dan di time frame kecil saya melihat ada semacam reversal pattern diikuti fake out. Ini sebenarnya adalah satu skenario yang mau saya manfaatkan untuk melakukan short. Saya mempunyai opini bahwa kalau misalnya kita langsung naik dari sini, maka maksimum atau local top yang akan kita lihat itu adalah di kurang lebih area 95 sampai 96.000 dolar. Oke, dan dari sana kita kemungkinan akan mendapatkan at least semacam pullback. Kalau misalnya yang kita lihat terjadi bukan rally ke sana, melainkan kita mendapatkan adanya konsolidasi seperti ini, sebelum pada akhirnya kita melanjutkan kenaikan, maka saya mungkin akan skip untuk peluang short di sini. Karena berarti Bitcoin sudah dikasih waktu yang cukup untuk tarik napas dulu sebelum pada akhirnya kita lanjut rally. Meskipun bagi saya tetap 96.000 itu akan menjadi hadangan untuk Bitcoin. Kenapa? Karena kalau kita lihat di time frame gedenya, teman-teman, di daily, maka kita bisa mengetahui bahwa area 96 sekarang sampai 95 ribuan itu merupakan area major trend line. Regardless apakah teman-teman mencoba untuk menarik trend line-nya seperti ini, atau kalian tarik trend line-nya dari yang ini pun, sebenarnya sama-sama menghasilkan area yang kurang lebih sama. Oke, kalian mau tarik trend line-nya mungkin dari yang sini pun, ya ini juga nggak jauh beda. Mungkin contohnya seperti ini. Oke. Nah, jadi itu akan menjadi satu area yang menurut saya sebagian orang akan start untuk melakukan taking profit. Sebagian orangnya lagi kemungkinan merasa bahwa oke, profitnya sudah cukup, saya akan jual semuanya. Dan ada juga yang mungkin kemarin sangkut di angka 94, 95 dan buru-buru untuk keluar. Karena kemarin mungkin loss-nya cukup dalam, sekarang sudah recovery, dan mereka merasa, oke, fine, saya keluar dulu deh, daripada nanti turun lagi. Jadi dengan adanya berbagai indikasi tersebut, teman-teman, saya rasa dalam beberapa hari ke depan, kita bisa expect akan ada konsolidasi lagi di Bitcoin. Tapi kalau misalnya kita awali 1-2 hari ke depan dengan rally seperti ini tanpa ada konsolidasi, maka saya akan mencari peluang untuk short. Tapi kalau misalnya konsolidasi dulu, sebelum pada akhirnya kita rally, mungkin saya akan skip. Tapi intinya, kesimpulannya aja teman-teman, so far,
belum ada satupun hal yang membuat saya merasa bahwa oke, kita akan kembali mendapatkan sell off. So that's a good sign gitu kan. Tetapi bagi saya ini bukan saat yang tepat untuk terlalu terburu-buru masuk ke Bitcoin, terutama kalau kalian belum punya posisi. Cenderung sedikit telat menurut saya. Jadi kesimpulan utamanya teman-teman, bias saya setelah kemarin bullish beberapa hari terakhir dan juga beberapa minggu terakhir bias midterm saya bullish, sekarang bias saya menjadi netral. Saya harus mendapatkan clue lebih lanjut lagi dari Bitcoin untuk bisa lebih yakin ke salah satu arah. Itu yang mau saya sampaikan di video hari ini. Jadi ini masih gray area. So, ini adalah no trading zone bagi saya untuk sementara waktu. Kecuali area 96 kita hit tanpa ada koreksi terlebih dahulu di sini. Mungkin dari sana saya akan start untuk cari peluang untuk short term short. Atau mungkin orang mau sebutnya sebagai scalping. Bebas. Tetapi intinya, selama area 90.000 ini mampu kita maintain di daily, maka kita akan kemungkinan bermain di range 96 sampai 90.000 untuk beberapa saat ke depan. Satu senario yang bisa menginvalidasi senario bullish kita adalah kalau ternyata yang kita lihat di sini kembali terulang. Di mana kita mendapatkan ada sell off juga yang tidak kalah signifikan dari candle kemarin, maka itu bisa jadi berarti yang kita lihat di sini adalah fake out dan kita akan justru kembali melanjutkan penurunan ke bawah, bukan tidak mungkin justru membentuk lower low yang baru. Jadi itu adalah invalidasi. So, kalau teman-teman sudah berhasil untuk profit dari setup kalian yang manapun, misalnya dari 76, 80 ribu, ya kalian nikmati dulu profitnya, tidak usah buru-buru kembali masuk ke market. Kalau misalnya kalian yang masih meyakini bahwa Bitcoin akan lanjut naik dan tidak mau take profit sama sekali, ya sebenarnya bebas saja. Tapi kalau saya pribadi sudah take profit sebagian, karena memang target saya hanya kurang lebih 90-91, ya kan? Dan saya bahkan dikasih lebih sampai ke 93, ya udah saya syukuri aja. Saya close sebagian dan sisanya saya biarkan floating, tapi dengan catatan stop loss-nya sudah saya geser ke arah profit. Itu juga yang saya sarankan kalau teman-teman sudah mempunyai posisi juga dan sekarang sudah dalam keadaan profit yang lumayan. Tidak ada salahnya untuk menggeser minimal stop loss-nya ke arah entry, ke arah break even, atau bahkan lebih baik lagi ke arah positif. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.